Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mata kuliah penulisan ilmiah, program studi kesehatan masyarakat, Fakultas Kedokteran Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2021 yang beranggotakan saya, Nur Anissa dengan NIM 2110912320006. Saya Apipah dengan NIM 2110912220003. Perkenalkan, saya Arya Christian Januardi dengan nomor induk mahasiswa 2110912310028. Saya Jedina Blena dengan NIM 2110912220037. Perkenalkan, nama saya Tia Dianggani dengan NIM 2110912320003. Perkenalkan, nama saya Secara Hamidah dengan NIM 2110912120016. Di sini, kami akan memaparkan materi terkait konsep dasar penulisan ilmiah. Untuk lebih jelasnya, silahkan terus simak video ini. Pengertian karya tulis ilmiah. Menurut Pardede tahun 2010, karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang menjelaskan hasil pemikiran didapatkan dari hasil studi penelitian, observasi atau kajian terhadap suatu permasalahan yang disusun berdasarkan sistematika dan metode tertentu, yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian, menurut Eko Susilo dalam Ana Rosmiati tahun 2017, karya ilmiah diartikan sebagai tulisan yang dihasilkan dari penelitian, pengamatan, serta tinjauan terhadap bidang ilmu tertentu yang disusun sesuai metode dan sistematika penulisan yang baik dan benar, dan isinya dapat dipertanggungjawabkan keilmiahan dan kebenarannya. Selanjutnya, menurut Juroto dan Bambang tahun 2003, karya tulis ilmiah adalah tulisan yang memuat hasil observasi, penyelidikan, dan pengumpulan data dari suatu penelitian. Maka dapat disimpulkan bahwa karya tulis ilmiah merupakan suatu karangan atau karya tulis yang disusun secara sistematis berdasarkan hasil penelitian yang menggunakan metode ilmiah yang keilmiahan dan kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa manfaat kegiatan penulisan karya ilmiah antara lain: A. Sebagai sarana pengembangan pemikiran. Dukungan sangat diperlukan untuk mencapai perkembangan kognitif seseorang yang optimal. Adanya karya ilmiah adalah salah satu bentuk untuk mencapai perkembangan pemikiran tersebut. B. Sarana untuk menyimpan, mengorganisasi, dan mensintesiskan gagasan. Kemampuan pikiran untuk mengingat, menyimpan, mengorganisasi, dan mensintesiskan pengalaman sangat terbatas. Penulisan karya ilmiah akan melatih pikiran agar fokus pada pemikiran kita dan menemukan hubungan antara materi, informasi, dan gagasan. C. Sarana untuk membantu menemukan kesenjangan dalam logika atau pemahaman. Kegiatan menulis dapat membantu kita dalam menemukan kesulitan atau kekurangan pengetahuan kita tentang berbagai teori atau konsep, sehingga memungkinkan kita untuk menyadari dan menemukan alur pemahaman kita terhadap suatu masalah, konsep, atau teori. Kegiatan menulis karya tulis ilmiah membuat kita menyadari berbagai isu yang perlu dipikirkan dan mengkajinya melalui penelaahan ulang sebagai teori baru. D. Sarana untuk membantu mengungkapkan sikap kita terhadap suatu masalah. Kegiatan menulis membantu kita memperoleh kejelasan letak atau kedudukan di tengah-tengah permasalahan yang dikaji, sehingga memungkinkan kita untuk melihat secara objektif kelemahan dan kekuatan dari berbagai perspektif yang berbeda-beda. E. Sarana untuk berkomunikasi. Kegiatan menulis membantu kita dalam mengorganisir berbagai informasi yang sama atau bertentangan. Melalui tulisan, kita bisa menyusun konsep, teori, dan mengorganisasikan berbagai konsepsi yang tidak jelas menjadi pola-pola yang lebih mudah dipahami. Apa saja ciri-ciri karya tulis ilmiah? Ciri-ciri karya tulis ilmiah yang pertama adalah objektif. Objektif berarti setiap data atau fakta dipaparkan berdasarkan kejadian nyata dan tidak ada manipulasi. Selain itu, setiap argumentasi dan kesimpulan yang disajikan didukung oleh data serta bukti-bukti yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, netral.
Netral berarti setiap argumentasi atau pendapat yang dikemukakan harus bebas dari kepentingan-kepentingan, baik itu kepentingan politik, ekonomi, kepentingan pribadi, atau golongan. Yang ketiga, sistematis. Sistematis berarti uraian dalam karya ilmiah harus mengikuti pola pengembangan tertentu. Contohnya adalah pola urutan, klasifikasi, kausalitas, dan lain sebagainya. Yang keempat, logis. Tulisan yang logis berarti harus mengikuti pola nalar-nalar induktif atau deduktif. Pola nalar induktif digunakan jika bertujuan menyimpulkan satu fakta atau data. Sedangkan pola nalar deduktif digunakan jika bertujuan membuktikan suatu teori atau hipotesis. Yang kelima, mengungkapkan fakta. Setiap argumentasi atau pernyataan, penjelasan dan kesimpulan yang dipaparkan dalam karya tulis ilmiah harus berdasarkan fakta dan data ilmiah. Oleh karena itu harus dihindari penggunaan kalimat-kalimat emosional, ungkapan yang menggebu-gebu, serta pernyataan-pernyataan yang berdasarkan perasaan. Yang keenam, tidak pleonasme. Pleonasme artinya pemakaian kata-kata secara berlebihan. Misalnya dalam kalimat, anak itu jatuh ke bawah, seharusnya anak itu jatuh. Dan pada kalimat, kita harus dan wajib saling menghormati, seharusnya kita harus saling menghormati. Dan yang ketujuh, bahasa yang digunakan adalah ragam formal. Bahasa yang digunakan haruslah bahasa formal dan baku. Jika ditulis dalam bahasa Indonesia, maka harus ditulis sesuai kaidah pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Beberapa syarat yang harus diperhatikan saat menulis sebuah karya ilmiah yaitu A. Tulisan dibuat berdasarkan temuan atau hasil penelitian yang dapat dijadikan masukan untuk memprediksi atau mengontrol fenomena dalam kehidupan. B. Permasalahan yang dibahas dikaji dengan cara tertentu sesuai dengan metode dan kaidah ilmiah. C. Tulisan disajikan dengan cara tertentu sesuai kaidah ilmiah. Dan D. Menggunakan bahasa tulis ilmiah yang tepat, yaitu ringkas, runtun, tepat, kuantitatif, logis, denotatif sesuai dengan kaidah bahasa baku. Prinsip penulisan ilmiah. Dalam menulis suatu karya ilmiah, hendaknya kita berpegangan pada prinsip penulisan karya ilmiah, yaitu satu spesifik. Karya yang akan ditulis hendaknya spesifik dan fokus pada topik tertentu. Hal ini untuk memudahkan pembaca dalam memahami permasalahan yang sedang dibahas dalam karya tulis. Yang kedua, kesinambungan. Karya tulis ilmiah harus ditulis secara runtut sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah. Selain itu, topik dan tujuan yang diinginkan harus tertuang pada setiap kalimat, paragraf, dan kata. Dan setiap kata harus mewarnai isi dari karya tulis. Yang ketiga, jujur. Kejujuran merupakan esensi dari sebuah karya tulis ilmiah. Jujur yang dimaksud adalah jujur dalam proses, metode, dan hasil. Jika karya tulis yang kita tulis merupakan hasil penelitian. Selain itu, jujur bisa ditunjukkan dalam bentuk pengutipan dan pencantuman sumber referensi. Penulis hendaknya teliti dan berhati-hati dalam mengutip pendapat seseorang dengan menggunakan teknik kutipan langsung dan tidak langsung, dengan baik dan benar. Jika memang menggunakan pendapat orang lain, katakan bahwa itu pendapat orang lain, dan tuliskan sumbernya. Hindari tindakan plagiarisme dengan hanya copy dan paste karya atau pendapat seseorang. Yang keempat, Bernas. Bernas dalam artian bahasa yang dipakai untuk sebuah karya ilmiah adalah bahasa yang konkret, sederhana, mudah dikenal dan dipahami oleh masyarakat atau halayak umum. Selain itu juga harus sesuai dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah dan tidak mengandung makna ambigu atau makna ganda. Yang kelima, memiliki daya tarik. Sebuah karya ilmiah hendaknya memiliki daya tarik dengan cara mengangkat isu, topik, atau permasalahan yang aktual, sehingga dapat menarik perhatian pembaca dan pembaca mudah memahami isi dari karya tulis tersebut. Yang keenam, koheren. Koheren berarti ada keserasian dan keterkaitan antar satu kalimat dengan kalimat yang lain, serta keterkaitan antar satu paragraf dengan paragraf yang lain. Koheren ini penting agar ide dalam tulisan kita bisa dijelaskan secara runtut sehingga lebih mudah dipahami. Jenis-jenis karya tulis ilmiah. Yang pertama, ada karya ilmiah pendidikan. Jenis karya ilmiah ini umumnya digunakan untuk kepentingan pengerjaan tugas dalam surat pelajaran atau mata kuliah. Karya ilmiah pendidikan terdiri lagi atas beberapa.
yaitu yang pertama ada paper atau karya tulis. Paper merupakan sebuah karya ilmiah berupa ringkasan atau resume. Yang kedua ada praskripsi. Praskripsi adalah salah satu jenis karya tulis ilmiah pendidikan yang digunakan sebagai prasyarat untuk gelar sarjana muda bagi mahasiswa pada jenjang akademik atau setingkat diploma 3. Yang ketiga ada skripsi. Skripsi merupakan karya ilmiah berisi paparan masalah penelitian yang didukung dengan pendapat penulis yang didasarkan pada pendapat orang lain. Yang keempat ada tesis. Tesis merupakan salah satu prasyarat untuk mendapatkan gelar. Yang kelima ada disertasi. Disertasi merupakan salah satu karya tulis ilmiah yang mengemukakan suatu dalil yang dapat dibuktikan oleh penulis berdasarkan data dan fakta akurat dengan analisis terperinci. Jenis karya tulis ilmiah yang kedua yaitu karya ilmiah penelitian. Adapun karya ilmiah penelitian terdiri atas makalah seminar, laporan hasil penelitian, dan jurnal penelitian. Makalah seminar terdiri dari naskah seminar dan naskah bersambung. Yang kedua adalah laporan hasil penelitian. Laporan adalah bagian dari bentuk karya tulis ilmiah yang cara penulisannya dilakukan secara relatif singkat. Laporan ini dapat dikategorikan sebagai karya ilmiah sebab berisi hasil dari penelitian, meskipun penelitiannya masih dalam tahapan awal. Dan yang ketiga ada jurnal penelitian. Jurnal penelitian merupakan buku yang berisi kumpulan artikel karya ilmiah yang berasal dari hasil penelitian dan resensi buku. Jurnal penelitian ini diterbitkan secara berkala dan teratur serta mendapat nomor seri berupa ISSN International Standard Serial Number dari Perpustakaan Nasional. Sekian presentasi dari kelompok 1. Jika terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penyampaian, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.